Ya, sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan yang merelakan waktunya untuk menonton video ini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai koneksi LabVIEW dengan Node MCU melalui protokol Modbus TCP dengan bantuan OPC Keep Server X. Saya demokan dulu hasilnya. Jadi di sini kita bisa melihat Node MCU. Saya menggunakan modul papan LED and key dengan 8 input tombol dan 8 output 7 segmen dan 8 output LED indikator. Ini saya gunakan karena saya tidak mau repot dengan banyaknya rangkaian. Dengan menggunakan modul papan LED and key ini kita hanya membutuhkan 3 kaki I/O di Node MCU. Dan di sini program LabVIEW-nya seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat tampilannya. Tampilan LabVIEW ini bisa terhubung dengan modul LED and key ini melalui Node MCU. Ini saya tunjukkan koneksinya dulu. Jadi saya bisa mengontrol dan memonitor dari LabVIEW. Dan di sini modul LED and key ini saya anggap sebagai hardware-nya, dan saya bisa membuat tombol ini nanti kita gantikan dengan sensor. Ada 8 sensor yang bisa kita gunakan, dan nanti 8 LED ini bisa saya gantikan menjadi aktuator. Kita bisa mengontrol 8 aktuator, dan 7 segmen di sini saya gunakan sebagai tampilan indikator proses. Ini saya tunjukkan, saya kontrol dulu dari LabVIEW. Ketika saya menekan tombol S1, maka di hardware modul LED and key statusnya adalah 1. Kemudian kalau saya menekan tombol S2, maka di sini terlihat aktuator juga menyala. Jadi di sini ada aktuator conveyor, ada aktuator lengan robot, ada aktuator pembuka katup ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ini saya tekan S3, lengan robot mencekam, motor grippernya bekerja, dan di sini juga LED-nya masih hidup. Kita sudah tahap 3, di sini juga ada tahap 3, di sini juga statusnya sudah 3. Saya menekan tombol S4, maka lengan robot berpindah ke conveyor kedua. Di sini gripper masih menyala, di sini juga masih menyala. Saya tekan S5, maka lengan robot menurunkan benda. Di sini juga 5, dan motor grippernya juga masih hidup. Saya tekan S6, lengan robot terangkat, motor conveyor bekerja, MK2 hidup, di sini juga hidup LED-nya. Saya tekan S7, terjadi pengisian. Di sini motor lengan robot bergerak ke kiri ya. Dan di sini sudah statusnya tahap 7. Di sini juga sudah tahap 7. Kalau saya tekan tombol S8 akan reset. Saya tekan S8 maka reset kembali ke 0. Di sini juga tahapnya kembali ke 0. Saya juga bisa mengoperasikan dari hardware ya. Jadi anggap saja semua tombol ini kalau saya tekan itu berarti sebuah sensor sedang aktif bekerja gitu ya. Saya menekan tombol S1, ini adalah sensor 1, maka dia akan menjalankan conveyor, dan LED motor conveyor 1 hidup tadi kemudian mati. Kalau saya menekan tombol kedua maka lengan robot turun, motor lengan robot turun hidup sebentar. Ketika saya menekan tombol 3 S3 maka lengan robot naik ke atas. Saya tekan tombol S4 maka lengan robot berpindah ke conveyor kedua. Saya tekan tombol S5 maka lengan robot akan turun menurunkan ke conveyor kedua. Saya tekan tombol S6 maka lengan robot naik ke atas, dan di sini dilakukan pengisian ke tangki ketika saya menekan tombol 7. Sensor 7 menandakan bahwa ada benda di ujung conveyor, terjadi pengisian. Terakhir kalau saya menekan tombol ke-8 maka akan terjadi reset. Ini saya tekan tombol 8 maka terjadi reset. Ya, seperti itu rekan-rekan koneksi antara LabVIEW dengan hardware Node MCU. Bagaimana langkah pembuatannya akan saya jelaskan setelah ini. Ya, berikut ini langkah-langkah pembuatannya. Ada 3 langkah yang kita perlukan untuk membuat komunikasi protokol Modbus TCP antara LabVIEW dengan Node MCU. Yang pertama kita menggunakan library Modbus ESP8266 untuk membuat Node MCU bisa terhubung melalui protokol Modbus TCP, dan berikutnya kita gunakan Keep Server X untuk membuat LabVIEW bisa terhubung melalui komunikasi dengan protokol Modbus TCP. Di LabVIEW nanti kita bisa memunculkan variabel dari tag yang dibuat di OPC Keep Server X.
Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa membuka blog yang sudah saya tulis, yaitu di skadalabview.blogspot.com. Di sini saya menuliskan secara detail langkah-langkahnya, mulai dari pengantar. Di pengantar ini saya menunjukkan mengapa kita menggunakan LabVIEW, mengapa menggunakan NodeMCU, mengapa menggunakan Keep Server X. Ya, Keep Server X ini sama seperti NIOPC Server. Keduanya adalah software untuk memudahkan kita membuat protokol Modbus di LabVIEW ya. Jadi di sini kita menggunakan LabVIEW karena kita bisa membuat animasi yang lebih bervariasi. Teman-teman bisa melihat di video ini. Berikutnya saya sudah menunjukkan juga cara membuat tampilan animasi. Teman-teman bisa ikuti di materi kedua. Di sini saya menggunakan LabVIEW untuk membuat tampilan animasi. Berikutnya di topik materi ketiga, ini saya menggunakan Proteus untuk mensimulasikan hardware Arduino. Jadi saya tidak repot karena dengan menggunakan Proteus kita bisa mensimulasikan hardware Arduino dengan lebih mudah. Berikutnya saya menjelaskan di bagian keempat ya, nomor 4, itu Modbus Master TCP yang dibuat dengan Keep Server X pada LabVIEW. Jadi dengan bantuan OPC Keep Server X kita dibantu sekali sehingga tidak terlalu banyak program. Kita hanya melakukan setting konfigurasi tag-tag yang dibutuhkan ya, mulai dari channelnya adalah pemilihan protokol, kemudian kita masuk ke device. Di device ini kita bisa menentukan alamat device, nomor ID device dan sebagainya, dan kita bisa memasukkan tag. Tag ini adalah variabel yang bisa kita ambil atau kita tulis atau kita ubah dari hardware maupun dari master ya, dari server maupun dari klien. Berikutnya kita masuk ke topik yang kelima. Ini adalah topik yang saya bahas dalam video ini. Di sini saya menggunakan NodeMCU sebagai Modbus server atau sebagai Modbus Slave TCP. Teman-teman bisa lihat programnya ini. Di sini saya menyediakan juga file untuk di-download. Kita download saja programnya, kemudian kita upload ke NodeMCU-nya. Di sini programnya kita download, di sini kita klik, kemudian kita buka di file download. Kita bisa ekstrak. Kita klik 2 kali untuk membuka software Arduino-nya. Ya, di sini yang perlu teman-teman harus isi adalah nama WiFi dan password WiFi. Silahkan ini diisi dengan WiFi yang teman-teman miliki. Setelah itu silahkan dipilih botnya. Bagi rekan-rekan yang belum bisa memunculkan bot NodeMCU 1.0, di blog ini sudah saya tulis cara-caranya, silahkan untuk mengikuti langkahnya. Jadi di sini apabila pilihan ESP8266 tidak muncul di pilihan bot, silahkan menginstal bot ESP8266 ini. Dengan pertama di preference itu silahkan diberi teks ini, di copy saja, kemudian setelah itu klik OK, kemudian buka di bot manager, silahkan menginstal ESP8266 ya. Kalau di sini saya menunjukkan, ini saya cancel dulu. Di sini kita bisa membuka di tools, kemudian bot manager. Di sini saya klik ESP8266, maka akan muncul file seperti ini ya. Ini sudah saya install. Kalau ini tidak muncul, teman-teman harus buka di preferences. Di sini ada additional bot manager, silahkan diisi dengan teks yang tadi ada di blog yang saya tulis tadi ya. Silahkan ditempelkan di sini, klik OK, maka nanti akan muncul file yang bisa diinstal di sini di bot manager. Setelah itu kita upload. Ini sudah saya pilih NodeMCU dan portnya adalah COM8. Saya bisa upload. Oke, upload.
kita harus mengetahui IP dari Modbus server ini. Nanti untuk kita isikan di OPC Cap Server X. Caranya adalah tinggal menekan tombol serial monitor, kita klik, maka di sini kita bisa melihat alamat IP yang digunakan oleh Node MCU sebagai Modbus server TCP ya. Ini belum muncul, saya harus tekan tombol reset. Nah, di sini tertulis 192.168.100.67 ini kita copy. Kemudian kita buka OPC Keep Server. Untuk OPC Keep Server kita bisa melihat di sini di langkah nomor 10. Silahkan teman-teman download ini ya. Silahkan di-download langkah nomor 10 filenya. Kemudian kita bisa ekstrak. Extract here. Kemudian kita buka pada program Modbus TCP OPF file, kita klik 2 kali, kita klik yes, kita yes update runtime-nya. Nah, di sini di channel 1 kita buka, kemudian di device 1 ini perlu kita ganti ID-nya. ID yang ada di sini adalah ID untuk localhost. Kita ganti dengan IP dari Node MCU yang tadi muncul di serial monitor. Kita kopikan di sini. Kita tempelkan di sini. Ini 192.168.100.67 di Node MCU tempat saya. Ini saya klik apply, saya klik OK. Untuk mengetahui bahwa OPC Cap Server X ini sudah terhubung apa belum dengan Node MCU, kita klik pada Quick Client. Di sini kita lihat channel 1 device 1. Di sini terlihat kualitasnya good ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Node MCU sudah terkoneksi dengan baik dengan OPC Cap Server X. Berikutnya untuk langkah ketiga kita adalah mengimport atau istilahnya memunculkan variabel tag OPC ini di LabVIEW ya. Jadi kita buka LabVIEW-nya. Di sini saya sudah membuat sehingga teman-teman tidak perlu membuat, cukup menggunakan dulu. Untuk mengetahui cara membuatnya nanti teman-teman silahkan membaca di materi keempat ya, pembuatan OPC, memunculkan variabel tag OPC. Ini variabel tag OPC-nya di LabVIEW ya, ada S1 sampai S8. Di sini juga terlihat di sini S1 sampai S8 variabel OPC. Kemudian ada A1 sampai A8. Ini juga ada terlihat A1 sampai A8. Ini S1 untuk membaca tombol di hardware. A1 sampai A8 untuk menampilkan output LED di hardware. Dan di sini ada variabel tag keadaan word, ini untuk menampilkan nilai status di 7 segmen. Di sini tahap keadaannya bentuknya adalah integer word dengan warna biru gitu ya. Kalau yang warnanya hijau ini adalah boolean, on, off, true, false saja ya. Oke, kita jalankan. Ini sudah terkoneksi dengan OPC. Jadi kita bisa jalankan, saya jalankan, saya play. Teman-teman bisa lihat di kamera ini. Jadi kalau saya jalankan dari sini, S1 saya tekan, maka Node MCU-nya juga memunculkan angka 1. Teman-teman lihat di sini di OPC-nya juga muncul angka 1 pada keadaan. Ya, seperti itu. Kalau saya tekan tombol S2 di sini, maka keadaannya menjadi 2. Seperti itu. Saya tekan tombol S3, maka keadaannya menjadi 3. Saya tekan tombol S4, maka keadaannya menjadi 4 dengan nilai output LED A2 menjadi 1. Di sini LED output A2 juga 1. Ini adalah motor gripper. Kemudian saya tekan S5, lengan robot turun, statusnya 5. Saya tekan S6, lengan robot naik. Kemudian jalan ya, menjalankan konveyor. Kemudian saya tekan S7, terjadi pengisian. Di sini statusnya sudah 7. Kemudian kalau saya tekan S8 maka akan reset. Ya, seperti itu teman-teman. Ini juga saya bisa operasikan dari tombol di hardware. Saya tekan tombol S1, maka konveyor bekerja. Saya tekan tombol S2, maka lengan robot turun. Saya tekan tombol S3, lengan robot mencekam dan menaikkan benda. Saya tekan tombol S4, maka lengan robot berpindah. Saya tekan tombol S5, maka lengan robot turun.
Saya tekan tombol S6 maka conveyor akan bekerja. Saya tekan tombol 7 S7 maka terjadi pengisian. Saya tekan tombol S8 maka reset. Hal yang menarik dari LabVIEW ini, kita bisa membuat state mesin, yaitu suatu sistem keadaan yang akan bisa memberikan aliran proses secara sekuensial, secara berurutan. Jadi kalau saya harusnya menekan tombol S1, saya tidak menekan tombol S1, saya menekan S2 atau S3, maka proses tidak akan berjalan, ya. Jadi harusnya ini S1 yang ditekan, tapi saya tidak menekan S1, saya menekan S2. Maka tidak terjadi proses, ya, tidak akan ada proses yang dijalankan. Jadi harus S1. Jadi kita harus dipaksa untuk mengikuti proses secara sekuensial. Jadi kalau saya menekan S1 baru bisa jalan. Saya menekan S2 belum bisa jalan kalau belum proses selesai. Ya, saya menekan S3 tidak bisa, S4 tidak bisa, S7 tidak bisa. Saya harus menekan S2 agar bisa jalan. Seperti itu, ya. Saya menekan S3 bisa, S4 bisa, tapi kalau saya menekan langsung S6 tidak bisa, ya. Saya harus menekan dulu S5, ya. S5 saya tekan baru bisa jalan, ya. Saya menekan S6 bisa jalan. Ini kalau saya menekan S7 belum bisa. Kenapa? Karena prosesnya belum selesai. Saya setelah selesai baru saya bisa menekan tombol S7, dan kemudian kalau saya belum menekan S8 saya tidak bisa menekan S1, ya. S1, S2, S3, S4 saya tekan, tidak akan terjadi proses yang bisa dijalankan kecuali kalau S8 sudah saya tekan, baru semuanya bisa dimulai lagi dari S1 sampai S8. Jadi prosesnya harus berurutan. Demikian rekan-rekan, mungkin masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan menuliskan pertanyaan atau teman-teman bisa membaca di blog saya ini. Saya sudah menuliskan secara detail mengenai langkah-langkah pembuatannya, baik untuk program animasinya di LabVIEW dan juga pemrograman di NodeMCU. Ini cukup mudah karena kita dibantu dengan library Modbus yang cukup lengkap. Jadi di Modbus ESP8266 itu cukup banyak hal yang bisa kita kerjakan, ya. Di Modbus ESP8266 itu bisa menjadi Modbus TCP, bisa menjadi Modbus RTU, bisa untuk Arduino, bisa untuk ESP8266 dan seterusnya, ya. Jadi cukup dimudahkan dan semoga video ini bermanfaat. Oh ya, salah satu keuntungan dari Modbus TCP ini, kita bisa membuat masternya paralel. Jadi nanti akan saya tunjukkan dalam video berikutnya. Kita bisa mengontrol juga dari HP slave yang ini, ya, NodeMCU ini kita bisa kontrol dari HP dan juga dari LabVIEW sebagai masternya, ya. Dan kita tidak memerlukan internet, asal koneksi jaringannya lokal, karena sesuai dengan nama dari protokol Modbus ini yaitu TCP Ethernet. Jadi jaringan yang dibutuhkan adalah jaringan lokal. Untuk bisa terhubung secara internet kita akan gunakan koneksi MQTT yang akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.